Shalom, selamat datang di ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Pertanian Unsrat Manado dengan tema Kasih yang Sejati. Dan selamat datang juga buat seluruh teman-teman mahasiswa baru angkatan tahun 2020 di Fakultas Pertanian Unsrat. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada. Dan saat ini Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan yang menuntun ibadah kami saat ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur karena saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru, walaupun karena adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk beribadah secara virtual, sehingga kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Namun saya yakin, saya percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, pertolongannya selalu datang tepat waktu, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Pertolongan-Mu. Jawaban hidupku.
kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Namun seringkali sebagai umat manusia, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita seringkali menyakiti hati Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita maupun pikiran kita. Mari teman-teman, dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku kesalahan dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga sering menyakiti hati keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Marilah saya mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Allah Sanggup. Didengar
semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan lebih bersukacita lagi kita nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Baiklah, saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yani Warongan SPMDiv. Dan sambil mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Jiwaku
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, sehingga di kesempatan saat ini kita boleh bertemu bersama-sama walaupun hanya secara live. Tapi bersyukur, Kayani juga bersyukur boleh ada dalam kesempatan saat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya adik-adik juga mahasiswa baru Fakultas Pertanian juga bersyukur karena anugerah Tuhanlah yang memampukan, memungkinkan sehingga adik-adik mahasiswa boleh diterima menjadi mahasiswa baru Fakultas Pertanian untuk berjuang kurang lebih 3-4 tahun di Fakultas Pertanian, belajar dengan sungguh, belajar dengan sebaik-baiknya. Kalaupun mengingat ibadah-ibadah seperti ini, ibadah penyambutan baru, mahasiswa baru, kayaknya juga teringat 28 tahun yang lalu boleh ada dalam persekutuan seperti ini. Dikala boleh menjadi mahasiswa baru Fakultas Pertanian dan bersyukur ada kakak-kakak tingkat, kakak-kakak rohani yang boleh mempersiapkan pelayanan untuk boleh menyambut mahasiswa yang akan masuk di tahun ajaran yang baru seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat bagi adik-adik. Walaupun ibadah karena situasi pandemi virus corona sehingga harus beribadah secara live seperti ini, tetapi mereka mempersiapkan, mendoakan supaya setiap adik-adik mahasiswa baru yang boleh masuk, boleh benar-benar belajar dengan sungguh, meraih gelar sarjana, dan terlebih juga boleh menjadi mahasiswa-mahasiswa Kristen yang injili dan menjadi sarjana-sarjana Kristen yang injili, yang takut akan Tuhan. Itulah kerinduan sehingga ibadah penyambutan baru seperti ini tetap dilaksanakan setiap tahun bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, sebelum lebih jauh kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga hari ini. Karena kasih setia Tuhan kami boleh ada hingga hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar dari bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami semua, terlebih khusus adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang boleh beribadah walaupun harus lewat live karena pandemi virus corona, tapi anugerah Tuhan besar yang boleh memungkinkan untuk boleh beribadah hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah penyambutan masa baru saat ini dalam bagian pembacaan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah Tuhan menolong dan campur tangan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, mari kita membaca satu ayat dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 ditulis demikian. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tema yang diberikan kepada saya untuk dibagikan kepada adik-adik saat ini adalah kasih yang sejati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia membutuhkan kasih di dalam kehidupannya. Sebab kasih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Semua manusia membutuhkan kasih, sebagaimana disampaikan oleh seorang profesor di bidang psikologi, Abraham Maslow. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dicintai atau dikasihi. Dengan demikian, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan kasih sayang dalam hidupnya. Semua manusia sangat membutuhkan kasih. Dan kasih yang dibutuhkan itu berasal dari sesama manusia dalam interaksi sosialnya. Manusia tidak dapat mendapatkan kasih di luar manusia, atau mendapatkan kasih misalnya dari hewan dan tumbuhan.
manusia mendapatkan kasih dari sesama manusia, dan terlebih juga manusia mendapatkan kasih dalam interaksinya secara vertikal dengan Allah, yaitu mendapatkan kasih dari Allah. Dalam kehidupan nyata secara alamiah, kasih itu telah dijalani oleh manusia dalam relasinya, dalam hubungannya. Yang paling dekat adalah dengan keluarganya, dengan saudaranya, tapi dalam hubungan lebih jauh yaitu dalam hubungannya dan relasinya dengan sesama manusia. Namun kasih di dalam kehidupan relasi dengan sesama manusia tak jarang mengalami pasangan surut, bahkan terlebih mengalami atau berujung kepada kepahitan, bahkan berujung kepada maut, ada kematian, karena tidak ada lagi kasih di antara sesama manusia. Sehingga tak jarang kita melihat adanya perselisihan dalam relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, dan sebaliknya. Ada pertikaian, ada perpisahan, bahkan ada pembunuhan. Bahkan dalam relasi dengan sesama ada pertikaian, ada pembunuhan yang terjadi. Sehingga kasih yang sesungguhnya dibutuhkan manusia tidak menjadi nyata. Akan tetapi yang kedua tadi, kasih yang bersifat vertikal, kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang bisa bertahan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang bersumber dari Allah itu sendiri, yaitu kasih yang sejati, kasih yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena itulah kasih Allah kepada sesama manusia, kasih yang sejati. Nah, dalam bagian yang kita baca tadi dalam Roma 5 ayat 8 menjelaskan ada 3 hal yang sangat penting tentang kasih yang sejati itu, atau tentang kasih Allah itu. Mari kita lihat dalam bagian pembacaan kita tadi, Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Hal yang pertama, yang penting dari kasih yang sejati yaitu rela merendahkan diri. Dan itu dibutuhkan oleh Kristus. Sehingga kalimat dalam ayat 8 tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Kristus adalah Allah sendiri yang merendahkan diri menjadi manusia karena kasih-Nya kepada manusia. Karena cintanya kepada manusia yang berdosa, Allah begitu mengasihi manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Allah menjadi manusia atau turun dari surga ke dunia jelas merupakan sebuah penurunan yang luar biasa. Dari statusnya sebagai Allah, tapi kemudian karena kasih-Nya Dia turun menjadi manusia. Dan ini tentunya sebuah pengorbanan, sebuah penderitaan. Nah, saudaraku, kita tahu orang dengan mudah bisa naik, tetapi terkadang sulit untuk turun. Misalnya, jika kita sudah biasa hidup berkecukupan, kita ada di tempat-tempat yang enak, tempat-tempat yang sejuk, tiba-tiba kita ada di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang sangat panas, kita mengalami pergumulan, penderitaan yang luar biasa. Padahal itu baru turun dari situasi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi coba bayangkan pada waktu Yesus turun dari surga ke dunia. Ini tentunya merupakan penurunan yang jauh lebih hebat, dan karenanya menyebabkan penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yesus. Tetapi Ia rela melakukan itu. Ia rela merendahkan diri karena Dia mau merendahkan diri untuk boleh menyelamatkan manusia. Ia merendahkan diri karena ketaatannya kepada Allah, dan supaya manusia boleh diselamatkan, manusia boleh mengalami keselamatan, manusia boleh diangkat dari lumpur dosa. Dalam Filipi 2 ayat 8 di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dilakukannya karena Ia memiliki kasih yang sejati, karena Ia adalah Allah sendiri yang sangat mengasihi manusia, dan kasih-Nya tidak dipengaruhi oleh apapun,
termasuk keberadaan keberdosaan manusia, dan Dia mengasihi manusia, saya dan saudara. Nah, hal kedua, kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Mari kita kembali perhatikan bagian yang kita baca tadi ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita garis bawahi kata telah mati untuk kita. Dalam sebuah buku To End All Wars, karangan Ernest Gordon menceritakan kisah nyata sekelompok tahanan perang yang ditahan oleh tentara Jepang dan dipekerjakan di jawatan kereta api Birma selama Perang Dunia Kedua. Di mana dalam buku tersebut To End All Wars, di situ diceritakan seperti biasanya para tahanan ini, kelompok tahanan ini harus menjalankan tugas sehari-harinya sementara mereka ditahan, sambil tentunya diawasi pengawas dari tentara Jepang. Dan setelah mereka mengerjakan pekerjaannya selama sehari, maka mereka dikumpulkan. Begitu juga peralatan-peralatan yang mereka digunakan dikumpul dan dihitung kembali. Dan ketika kelompok tentara ini hampir dibubarkan, sang pengawas, sang tentara Jepang kemudian berseru bahwa ada sebuah alat, itu sekop, yang hilang. Ia bersikeras bahwa salah seorang tahanan pasti telah mencurinya dan kemudian dijual kepada orang-orang Thailand. Sambil melangkah ke sana kemari di depan para tahanan, ia meneriaki dan mengutuki mereka karena kejahatan mereka mencuri sebuah peralatan, yaitu sekop. Bahkan dia juga menyinggung, ia sangat marah karena sikap mereka ini menurutnya adalah sikap yang tidak menghormati sang kaisar. Sambil berteriak-teriak tidak terkendali dengan kemarahannya yang begitu luar biasa, dia berkata dalam bahasa Inggris walaupun kata-kata yang terbatas. Ia menuntut bahwa yang bersalah, yang mencuri itu harus maju ke depan, satu langkah ke depan. Akan tetapi tidak ada yang bergerak. Dari para tahanan tersebut tidak ada yang melangkah ke depan untuk mengakui bahwa dialah yang sudah mengambil sekop tersebut. Apa akibatnya? Tentara ini semakin marah dan mencapai puncaknya bahwa dia mengatakan semua kalian harus mati, semua harus mati. Dan untuk menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mau melakukan apa yang dikatakannya, ia mengangkat senapannya kemudian mulai mengarahkan kepada para tahanan yang ada, siap untuk menembak satu persatu tahanan yang ada, karena mereka tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka yang mencuri sekop tersebut. Nah, pada saat yang genting itu yang akan berakibat semua tahanan pada akhirnya mati, tiba-tiba ada seorang tahanan yang maju ke depan dan dia berdiri dengan tegak dan penuh hormat dan berkata dengan tenang, sayalah pelakunya. Dan apa akibatnya? Tentara ini melampiaskan seluruh kemarahannya yang begitu memuncak dengan memukul, dengan meninju tahanan ini. Akan tetapi sang tahanan yang maju ke depan tadi tetap berdiri dengan tenang walaupun darah mengucur di wajahnya. Hal ini membuat sang tentara ini semakin marah dan pada akhirnya dia mengambil senapannya dan memukulkan gagang senapannya ke kepala dari tahanan yang maju ke depannya. Akibatnya jatuhlah tahanan ini. Sudah jatuh dan dalam keadaan tidak sadar pun, dengan kemarahan tentara Jepang ini pun terus memukul tentara ini dan pada akhirnya sang tahanan ini pun meninggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya rekan-rekannya sesama tahanan mengangkat dia, memakamkannya, dan setelah itu mereka kembali ke camp mereka bersama dengan peralatan yang mereka bawa, sekop yang mereka bawa. Dan di camp tersebut mereka kemudian menghitung kembali sekop yang ada. Ternyata tidak ada sebuah sekop pun yang hilang. Sang tentara Jepang tadi hanya salah menghitungnya. Tetapi
sudah terjadi pengorbanan. Sang prajurit yang adalah tahanan tadi sudah mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Demi keselamatan semua tahanan yang ada. Demi keselamatan teman-temannya, dia mengorbankan dirinya walaupun dia tidak melakukan pencurian tersebut. Karena dia tahu kalau dia tidak maju ke depan, maka semua mereka akan mati. Teman-temannya juga akan mati. Tentunya ia melakukan ini karena ia mengasihi mereka. Inilah kasih yang sejati, kasih yang rela sampai mengorbankan nyawanya bagi orang-orang lain, bagi orang yang dikasihinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah yang sudah rela merendahkan diri, menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang rela berkorban, mati bagi kita. Inilah kasih yang sejati itu. Kasih yang rela berkorban, rela mati bagi manusia yang berdosa demi keselamatan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dia harus mati bagi manusia? Karena manusia, saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Kitab suci Alkitab Roma 3:23 jelas menulis hal itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah itu adil, sehingga harus menghukum manusia berdosa. Agar supaya manusia tidak mendapatkan hukuman Allah, maka perlu ada yang rela berkorban untuk menggantikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin supaya kita jangan sampai dihukum. Dan supaya kita tidak dihukum, maka ia rela mengorbankan dirinya ganti kita, memikul hukuman kita agar supaya manusia tidak mengalami hukuman Allah. Karena itulah ia mati di kayu salib. Ia tersalib, ia terpaku, ia berkorban untuk mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Itulah kasih Allah. Itulah kasih yang rela berkorban, mengorbankan nyawanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses kematian Yesus ada dua hal yang sangat mengerikan yang Yesus alami, yaitu pencambukan dan penyaliban. Cobalah kita renungkan kembali kedua hal tersebut. Bagaimana rasanya dicambuki, bagaimana rasanya ditembus paku pada tangan dan kaki, dan dibiarkan tergantung dalam keadaan seperti itu di waktu-waktu yang sangat lama, berjam-jam. Kitalah, sayalah dan saudara yang harus menanggung semuanya itu. Tetapi Yesus bersedia mengalaminya, menggantikan kita. Dia rela mengalami kedua penderitaan tersebut, pencambukan dan penyaliban, untuk boleh menanggung dosa-dosa kita. Dan ini menunjukkan kasih-Nya, kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban untuk keselamatan manusia, saya dan saudara. Hal yang ketiga, kasih yang sejati adalah kasih yang rela mengasihi orang yang tidak baik ataupun tidak benar. Masih ayat yang kita baca tadi. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adik-adik mahasiswa, kalau Yesus mau mati bagi orang baik yang taat kepada Dia, mencintai Dia, maka itu sudah merupakan kasih. Tapi itu tidak terlalu mengherankan, tidak terlalu luar biasa. Akan tetapi Yesus rela mengasihi orang yang tidak baik atau orang yang tidak benar tanpa syarat. Roma 5 ayat 7 di situ ditulis, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus rela mati bagi kita yang masih berdosa, yang selalu menyakiti hatinya melalui dosa-dosa kita, atau bagi orang durhaka seperti ditulis dalam Roma 5 ayat 6. Itu betul-betul luar biasa. Dan inilah keluar biasaan kasih Allah. Inilah kasih yang sejati itu, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang rela mengasihi orang yang tidak baik dan orang yang tidak benar, seperti saya dan saudara yang harusnya dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mengasihi seorang, maka biasanya dalam diri orang itu adalah sesuatu yang baik yang menyebabkan kita mengasihi orang itu. Mungkin sikapnya terhadap kita selalu menolong kita, selalu memperhatikan kita, atau wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, tubuhnya yang ideal. Tetapi Allah telah mencintai kita tanpa syarat. Allah rela berkorban bagi kita tanpa tuntutan, tanpa melihat situasi kita, seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak peduli kepadanya, sekalipun mungkin manusia benci kepadanya, acuh tak acuh kepadanya, tidak pernah ke gereja, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak taat kepadanya, terus berbuat dosa, Allah senantiasa mengasihi kita. Allah senantiasa menantikan kita, dan Allah menantikan kita tanpa syarat. Dan itu buktinya Ia rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Allah rela mati bagi saudara di saat ini ketika saudara masih berbuat dosa sekalipun. Allah juga mengasihi saudara. Itulah kasih yang sejati. Allah mengasihi kita apa adanya di keberadaan kita. Saya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8 memberikan gambaran yang praktis tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih tidak ikut melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutup segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu, kasih itu kasih tidak berkesudahan. Itulah gambaran kasih yang sejati. Selanjutnya, bagaimana kita menanggapi kasih yang sejati itu? Kasih yang sejati dari Allah harus ditanggapi oleh manusia. Kita bisa menanggapi kasih Allah itu dengan menolak, acuh tak acuh, atau tidak percaya. Sekalipun Allah mengasihi manusia yang berdosa, tetapi kalau kasihnya terus-menerus ditolak, maka ada satu saat di mana Allah harus menjalankan keadilannya dengan menghukum orang-orang yang menolak kasihnya dan membuang orang itu ke dalam neraka. Seorang penafsir Alkitab mengatakan, ingat, harus Kristus atau neraka, dan mengabaikan salah satunya berarti memilih yang lain. Dikala kita memilih Kristus berarti kita tidak memilih neraka. Dikala kita memilih neraka maka kita memilih Kristus. Kita harus memilih. Kita harus mengambil keputusan untuk menanggapi kasih Allah. Kita harus datang kepada Tuhan untuk boleh menanggapi kasih Allah itu. Karena kalau kita tidak datang kepada Tuhan, maka berarti kita menanggapi neraka itu. Kita meresponi setan itu. Tapi dikala kita datang kepada Tuhan, kita datang menanggapi kasih itu, kasih yang benar, kasih yang sejati itu, maka berarti kita datang kepada Allah. Dan jalan satu-satunya yaitu dengan percaya, datang kepada Yesus, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat di dalam kehidupan kita, mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan kasih yang sejati itu di dalam kehidupan ini. Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini ini menantang saudara untuk datang kepada Tuhan. Bagi yang belum pernah meresponi kasih yang sejati itu, ingat, mungkin kesempatan kita adalah saat ini. Mungkin kesempatan kita adalah hari ini untuk menanggapi kasih Allah dengan mengakui bahwa saya ini manusia yang berdosa. Saya ini membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saya membutuhkan kasih yang sejati dari Allah untuk hadir dalam kehidupan saya, untuk boleh memulihkan saya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan saya. Untuk itu, mari saat ini Yesus berkata bahwa Dialah
Allah yang mengasihi. Dialah Allah yang menantikan kita untuk datang kepadanya, untuk meresponi kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan Dia membutuhkan respon dan tanggapan kita akan kasih dari-Nya yang sejati. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita merenungkan kehidupan kita. Allah menantikan kita untuk meresponi kasih-Nya. Datanglah kepadanya. Dikala kita belum pernah datang kepadanya, inilah kesempatan bagi kita. Inilah waktunya untuk datang kepada kita. Mari kita berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikala ada di antara adik-adik yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mau meresponi kasih yang sejati itu, kasih dari Allah itu, mari renungkan bagian firman tadi dan mari ambil keputusan saat ini. Walaupun hanya menyaksikan lewat alat elektronik yang ada yang dilihat, tapi mari, Tuhan tahu keberadaan hati kita. Tuhan tahu keberadaan yang sementara kita alami, dan Allah mengulurkan tangannya, mengulurkan kasih-Nya kepada setiap kita, dan yang mau meresponinya, Dia akan menjamah, Dia akan memulihkan, dan kasih dari Allah, kasih yang sejati itu akan menjadi bagian untuk boleh kita menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Untuk itu, kalau ada yang mau menanggapi kasih Allah yang sejati itu, boleh taruh tangan di dada dan Yayani akan berdoa kepada Tuhan. Mari yang mau meresponi kasih yang sejati, kasih Allah itu, dan mau memohon kasih yang sejati, kasih dari Allah itu untuk boleh memenuhi hati dan pikiran, mari taruh tangan di dada. Dan Yayani akan berdoa untuk saudara-saudara, untuk adik-adik yang merespon kasih Tuhan. Dan adik-adik boleh mengikuti doa dari Yayani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang sejati yang telah Tuhan berikan bagi umat manusia, bahkan secara khusus bagi saya secara pribadi. Tuhan, biarlah Tuhan melihat keberadaan saya. Saya yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan, saya yang membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, lihatlah dan ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan saya, dan masuklah di hidup saya. Kasih-Mu menjadi bagian saya, lewat Tuhan hadir dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya mulai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Engkau yang telah mengasihi saya, Engkau yang telah mati bagi saya, berkorban bagi saya. Saya yang tidak benar, tapi terima kasih anugerah Tuhan yang besar itu boleh menjadi bagian saya. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasih yang sejati, kasih Allah menjadi bagian saya untuk boleh membentuk saya, memperlengkapi saya, bahkan saya boleh mengasihi sama saya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap adik-adik mahasiswa yang boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh meresponi kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap adik-adik. Tuhan menolong mereka sebagai mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Tuhan memberkati agar mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran yang ada di Fakultas Pertanian. Biarlah Tuhan tolong dari awal mereka kuliah hingga akhirnya mereka meraih gelar sarjana. Tuhan memberkati mereka. Bahkan sambil mereka diperlengkapi secara pengetahuan di Fakultas Pertanian, mampukan mereka juga untuk boleh ambil bagian diperlengkapi secara rohani lewat pelayanan yang ada di Fakultas Pertanian, lewat Biro Kerahian Kristen Fakultas Pertanian. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, karena mereka adalah milik-Mu, dan biarlah mereka juga boleh berkarya bagi Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama lewat
status mereka sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong juga Hirokran Kristen Fakultas Pertanian diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam pelayanan mereka, dan juga Tuhan menolong Fakultas Pertanian dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati setiap dosen, berkati setiap pimpinan fakultas, berkati seluruh mahasiswa yang ada. Terima kasih Tuhan. Fakultas Pertanian boleh menjadi fakultas yang boleh mendidik mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang punya pengetahuan di bidang pertanian, bahkan juga boleh punya pengetahuan dalam relasi dengan sesama, bahkan terlebih juga dipelengkapi lewat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami, ini doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baiklah, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kiranya seperti Kristus pernah hidup di dunia ini membawa kasih yang sejati, kiranya kita yang telah percaya kepadanya dapat memancarkan terang kasih-Nya dalam hidup kita. Dan mari kita hidup bagi Kristus. Demikianlah ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun 2020.
Kiranya ibadah tadi boleh memberkati kita semua dan diucapkan terima kasih kepada Kak Yani Warongan SPM Div yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.